Terima kasih masih di Sindo Sore pemirsa. Memasuki tahun ajaran baru, warga berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibandingkan tahun lalu. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lebih prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya, lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten di momen akhir pekan. Akibat membludaknya pengunjung, banyak anak yang terpisah dari orang tuanya. Momen akhir pekan dan libur sekolah dimanfaatkan warga untuk mengunjungi sejumlah objek wisata. Salah satunya di Pantai Carita Pandeglang, Banten. Ribuan warga yang berasal dari berbagai daerah memenuhi Pantai Carita sejak pagi untuk bermain di sekitar area pantai. Om telepon tuh, itu datang ke ibunya tuh. Ya. Namun akibat membludaknya jumlah wisatawan, banyak anak yang terpisah dari orang tuanya. Mereka biasanya kebingungan dan menangis di pinggir pantai. Petugas yang berada di lokasi akan langsung mencari orang tua dengan pengeras suara. Menurut petugas penjaga pantai, dalam momen libur sekolah kali ini jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 10.000 orang. Perkiraan pengunjung kisaran 10.000 kurang lebih. Ini terlihat sudah ramai ini sejak pukul berapa sih Bang? Dipantau dari pagi tadi kisaran jam 9 itu sudah ramai di kawasan Carita. Harga tiket yang terjangkau membuat Pantai Carita terus dipadati wisatawan. Orang tua pun diimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya saat berwisata. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa, namun bagaimana rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terdapat wisata danau berbisik. Pengunjung bisa menikmati suara gesekan dedaunan sambil menjajal aneka kuliner. Di Lembah Bukit Penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Trawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan. View-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu
Cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau. Ya, ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya embus ini. Jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Festival Seni Kontemporer Art Jog 2025 hadir dengan tema trilogi motif bertajuk Amalan. Festival seni nasional ini tidak hanya menarik minat masyarakat sekitar, namun juga sejumlah tokoh publik termasuk putra Presiden Prabowo. Berlokasi di Yogyakarta National Museum, Daerah Istimewa Yogyakarta, Art Jog 2025 hadir dengan mengangkat tema motif amalan. Festival seni ini menarik berbagai kalangan, tak terkecuali putra sematawayang Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, yang hadir bersama sejumlah tokoh publik. Digelar mulai 20 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Festival seni ini diramaikan 48 seniman, baik personal maupun kolektif. Salah satu seniman yang mengisi pameran tahun ini adalah Venza Chris dari House of Natural Fiber, yakni laboratorium seni media, budaya terbuka dan teknologi dengan karya bertema Vortex Line. Tema ini menceritakan fenomena alam di 3 titik yang ditemukan di Yogyakarta, seperti temuan crop circle pada 2011 di Berbah. Kemudian laporan penampakan UFO di masa lampau di daerah Nanggulan dan Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta. 3 fenomena tersebut kemudian diteliti dengan pendekatan sains dan teknologi dan dirangkum sebagai Vortex Line. Supaya masyarakat tidak hanya menikmati seni dari bentuk visualnya, tetapi jauh lebih itu untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran atau lebih bisa melihat kolaborasi antara seni dan teknologi. Istimewa, ya bagus banget dari tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin juga selalu bagus, selalu menarik banget untuk dilihat. Kebetulan kita juga bukan dari Jogja ya, saya dari Semarang, dari Surabaya. Di sini emang mau lihat Art Jog secara langsung karena nggak mau ngelewatin tiap tahunnya. Art Jog 2025 menawarkan berbagai pengalaman menikmati dan merayakan seni melalui berbagai programnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau mendadak viral di media sosial, bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian ini membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Seperti apa ya tariannya? Inilah tarian tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau yang viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Sementara sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika di bangku sekolah dasar. Dika tak menyangka aksinya ini menjadi sorotan, bahkan sampai sejumlah pemain sepak bola dari beberapa klub. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain dengan teman sebayanya, meski dirinya kini sedang viral di media sosial. Setelah atraksi tariannya di atas perahu melaju mencuri perhatian. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita saya pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Orang tua Dika pun tak menyangka anaknya tukang tari pacu jalur viral di media sosial, bahkan ke seluruh dunia. Nggak nyangka lah. Nggak sangka, Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian.
Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, ini ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Orang tua Dika mengaku, sejak video viral, beberapa pihak dari luar negeri telah menghubunginya untuk bertemu langsung dengan Dika. Mereka ingin mengetahui secara langsung budaya pacu jalur. Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.